Anies Baswedan naik helikopter. Cakep. Ini 7 panduan untuk budidaya lobster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu untuk semua sahabat Erdo, dimanapun sahabat berada ya. Semoga saja yang lagi punya masalah segera selesai ya masalahnya. Yang lagi sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Sahabat budidaya lobster, terutama lobster air tawar, makin kesini makin diminati masyarakat petani atau pembudidaya. Bahkan di kalangan pengusaha atau pebisnis budidaya lobster air tawar, geliat para petani atau pembudidaya ini direspon cepat dengan mengeluarkan sistem kemitraan bagi pembudidaya. Tujuannya tiada lain untuk mempermudah jalannya roda bisnis lobster air tawar. Ada bermacam versi ya yang ditawari kepada para pembudidaya. Tentunya ini merupakan langkah yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, antara pembudidaya dan pengusaha budidaya lobster atau kita sebut saja mitra. Nah sahabat, berikut 7 panduan singkat bagi yang mau menekuni budidaya lobster air tawar dengan sistem kemitraan. Sebelum kita lanjut, saya minta kembali kepada sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, agar channel kita ini lebih bisa berkembang, lebih bagus ke depannya. Silakan ya subscribe, dan untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Inilah 7 panduan budidaya lobster air tawar dengan sistem kemitraan. Panduan pertama, munculkan kesungguhan dalam diri untuk menekuni budidaya lobster ini. Kesungguhan dalam menekuni budidaya ini memang diperlukan. Walaupun secara kasat mata budidaya lobster termasuk lebih simpel ya ketimbang budidaya lainnya. Namun tanpa ada kesungguhan akan tetap saja hasilnya nihil dan berujung pada kekecewaan. Panduan kedua, tentukan model atau versi opsi kerjasama kemitraan yang pas sesuai kondisi sahabat. Baik itu kondisi keuangan maupun kondisi waktu dan lokasi tempat sahabat akan membudidayakan lobster air tawar. Ada banyak opsi ya yang ditawarkan dalam sistem kemitraan. Sahabat bisa pilih opsi mana yang lebih cocok. Di antara opsi yang banyak ditawarkan antara lain, pertama, kemitraan hanya sebatas beli bibit atau indukan, namun tetap dipandu cara budidaya lobsternya. Opsi kedua, kemitraan yang menyediakan bibit atau indukan sekaligus menyediakan segala perlengkapan yang berkaitan budidaya. Semisal konstruksi kolam ya, pakan lobster, termasuk pengetahuan cara budidaya lobster air tawar. Opsi ketiga, kemitraan yang melengkapi segala hal berkaitan budidaya lobster air tawar, mulai dari bibit atau indukan, perlengkapan kolam dan pakan, hingga perjanjian bahwa mitra tersebut akan membeli hasil dari budidaya sahabat. Nah sahabat, tinggal tentukan opsi mana yang sesuai dengan kondisi ya. Jangan sampai salah memilihnya. Panduan ketiga, sahabat harus meminta segala bentuk perjanjian kemitraan dibuat secara tertulis, terutama jika nominal kerjasama kemitraannya terbilang besar ya. Karena walau bagaimanapun, yang terjadi antara sahabat dengan mitra adalah bentuk transaksi jual beli. Makanya untuk sama-sama aman di depan, di tengah, dan di kemudian hari, perjanjian tertulis cukup untuk jadi pegangan bagi sahabat. Panduan keempat, sahabat harus mengetahui persis identitas pengusaha, pebisnis, atau kita sebut tadi mitra ya, mitra lobsternya yang membuka kerjasama kemitraan ini, seperti domisilinya dan track recordnya di bidang budidaya lobster air tawar ini. Ini akan cukup membantu di kemudian hari.
Panduan kelima, pastikan bahwa bibit atau indukan yang disediakan mitra adalah jenis yang sesuai dengan spek yang pernah dibicarakan atau disepakati sebelum kesepakatan tertulis ditandatangani. Nah sahabat, panduan ke-6, buat perjanjian terkait hal yang tak terduga. Jadi dalam perjanjian tertulis tersebut cantumkan hal-hal yang tak terduga. Tujuannya sekiranya terjadi hal-hal yang di luar kesepakatan atau di luar dugaan selama rentang kerjasama kemitraan, maka akan mudah mencarikan solusi terbaik. Semisal nih sahabat ya, pengiriman tak sesuai jadwal, kiriman sampai tapi tidak sesuai kuantiti atau tidak sesuai speknya, atau kiriman terkendala di jalan, rusakkah, matikah, atau hilang, dan sebagainya. Nah, panduan terakhir, panduan ke-7, ini yang sangat penting ya sahabat, pasang target. Sebagai pembudidaya tentunya sahabat harus memasang target dalam kerjasama kemitraan. Karena apa sahabat? Karena dimanapun dan siapapun pembudidaya pasti akan pasang target sukses dan meraup keuntungan. Namun semuanya tak akan mungkin bisa tercapai jika perhitungan sahabat tidak pas. Semisalnya dari segi bibit atau indukan. Tentunya sahabat harus menghitung dengan seksama berapa jumlah bibit atau indukan di awal budidaya, berapa modal kolam, pakan, dan waktu yang dibutuhkan untuk menjalani budidaya ini. Semuanya itu dikonversi dengan nilai beli yang dikeluarkan oleh mitra ketika hasil panen sahabat dibeli oleh mitra ya. Dan termasuk menghitung berapa lama rentang waktu kerjasama kemitraan itu berjalan. Hal lain yang harus dihitung memikirkan kapan balik modal. Ini nanti aja ya, tetapi bagus juga dibicarakan atau sahabat pikirkan di awal kerjasama kemitraan. Karena langkah selanjutnya yang akan ditempuh untuk mengembangkan usaha budidaya sahabat tentu ditentukan dengan perhitungan target. Dan perhitungan target itu pasti akan membahas tentang kapan balik modal. Sebagai catatan untuk sahabat dan perlu digarisbawahi ini ya, sistem apapun tentu akan ada kekurangan dan kelebihannya, baik sistem kemitraan maupun sistem mandiri atau otodidak ya. Sahabat mengembangkan kemampuan pribadi, kemampuan diri sendiri ya. Namun khusus untuk sistem kemitraan, menurut channel Sahabat R2, sistem kemitraan ini memiliki keunggulan tersendiri ya. Ada kelebihan tersendiri. Di antaranya dari segi kesinambungan budidaya. Sahabat akan lebih terukur dalam menjalani budidaya lobster air tawar. Lebih terukur dari segi knowledge, kepengetahuan, karena mendapatkan bimbingan ya, konsultasi terus dengan mitra yang memberikan bibit atau indukan. Kedua, lebih terukur dari segi hitungan estimasi penghasilan hasil panen. Serta sahabat juga terbantu dalam pendistribusian hasil panen. Oke sahabat, sekian dulu ya tips dari channel Sahabat R2. Semoga ini bermanfaat bagi sahabat semua. Jangan lupa untuk share pada yang lainnya, sehingga makin banyak yang tahu apa-apa yang sahabat tahu. Terakhir, salam hangat genggam erat untuk semua sahabat. Mari menebar manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.